Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan salehah, peserta didik dari SMA Ihsaniyah Kota Tegal, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, mendapatkan kesehatan, keluarga yang di rumah juga turut serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah Covid-19 ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk yang ketiga kali ini saya ingin menyampaikan masih tentang keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan keutamaan-keutamaan ini bisa memotivasi kita agar senantiasa membaca Al-Quran. Karena dengan bacaan yang kita baca Al-Quran tersebut, Al-Quran itu akan dekat dengan kita. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kelak orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan kelak pada hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, peserta didik dari SMA Ihsaniyah yang berbahagia, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga ini masih melanjutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Aku sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja, dari Al-Quran, dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka orang yang membaca satu huruf saja tadi akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Subhanallah, betapa besarnya ganjaran orang yang mau membaca Al-Quran. Bayangkan, satu huruf saja akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, maka sudah 3 huruf yang kita baca. Kalau kita berpikiran oportunis yang senantiasa menghitung, mengkalkulasi apa yang kita lakukan, harus ada 3
timbal baliknya, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan manakala kita membaca ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan. Dan manakala kebaikan-kebaikan ini kita lakukan, maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka balasannya adalah neraka hawiyah. Anak-anakku yang soleh dan solehah serta para pemirsa yang berbahagia, jadi begitu dahsyatnya keutamaan orang yang membaca Al-Quran, di mana dalam satu huruf saja yang dia baca maka akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat. Disebutkan di dalam hadis ini 3 lipat gandakan dengan 10 kebaikannya. Coba kita bayangkan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf yang sudah kita baca? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 huruf baru Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan manakala kita membaca satu hari saja minimal 1 juz? Berapa huruf yang sudah kita baca? Oleh karena itu, saya berpesan kepada saya sendiri, juga mengajak kepada kalian semuanya, para pemirsa juga, mari kita sama-sama untuk senantiasa bergaul, bermuamalah dengan Al-Quran, sebab betapa banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Bukan itu saja, Al-Quran adalah pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, di mana hidup kita ini aturannya kita melihat kepada Al-Quran itu. Maka jangankan, jangan salah manakala ketika kita jauh dari pedoman, kita akan melenceng, hidup kita akan tersesat. Semakin kita jauh dan dari Al-Quran, kita akan dijauhkan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran, kitab Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di samping sebagai petunjuk
Al-Quran juga menjadi syifa, sebagai pengobat, sebagai obat atas sakit hati kita. Manakala hati kita sakit, maka obatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin sembuhlah hati kita, sembuh dari penyakit-penyakit hati, sifat marah, sifat dengki, sifat dendam. Ketika kita basahi lidah kita dengan membaca Al-Quran, insyaallah akan sedikit demi sedikit terkikis, disembuhkan oleh membaca Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hadis tadi menjadikan motivasi kepada kita semuanya agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Tentunya di dalam membaca Al-Quran ini harus dilandasi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada embel-embel yang lain, bukan karena ada seseorang kita mau membaca Al-Quran, bukan karena ada orang lain yang kita pengen ada pendekatan kepada dia. Karena ada dia, kita mau membaca Al-Quran. Tapi ketika tidak ada, kita tidak membaca Al-Quran. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang membaca Al-Quran manakala ada yang menjadi pengaruh buat kita untuk membacanya. Tapi niatkanlah, sekali lagi, niatkanlah di dalam membaca Al-Quran ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang tulus tersebut, maka akan menjadikan di dalam membaca Al-Quran itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang sudah saya sampaikan pada hari ini, yaitu akan mendapatkan kebaikan. Dan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yang banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi para pembaca Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.